Nah, sekarang kita masuk ke jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi terkait dengan transaksi obligasi yang terjadi antara parent dan juga subsidiary. Sebelumnya kita itu tahu kalau transaksi terkait obligasi itu kita membangun hubungan apa yang dibangun, hubungan pembayaran bunga antara penerbit dan juga pembeli. Nah, pembayaran bunga ini yang cash keluar ya, atau cash paid, dan juga cash received kalau di sisi pembeli. Nah, cash paid atau cash received ini terdiri menjadi dua, ada yang bunga itu sendiri atau interest expense maupun interest revenue, dan juga ada amortisasinya. Amortisasinya inilah yang akan mengurangi nilai dari bonds maupun investment yang dicatat oleh masing-masing pihak. Nah, gimana kalau obligasi ini kita masukin ke kasus konsolidasi? Jadi kan obligasi ini sifatnya membangun hubungan ya, hubungan pembayaran. Ada kontraknya gitu, kayak kontrak. Nah, sedangkan kalau konsolidasi itu sifatnya mengeliminasi akun yang resiprokal. Karena tadi ini obligasinya itu terjadi antara parent dan subsidiary, pasti harus dihapuskan kan, harus dieliminasi karena merupakan akun yang resiprokal. Nah, gimana jadinya kalau yang atas itu sifatnya membangun, yang bawah ini sifatnya menghancurkan. Nah, oleh karena itu transaksi konsolidasi obligasi ini kita sebut dengan constructive retirement. Jadi kita meretirekan, mengistirahatkan atau mengeliminasi hubungan yang sedang dibangun, yang sedang dikonstruk antara penerbit dan juga pembeli. Dalam kasus ini, kalau konsolidasi berarti hubungan yang sedang dibangun antara parent dan juga subsidiary itu harus dieliminasi, seperti itu. Nah, jurnal constructive retirement bond yang pertama ini kita akan bahas dari sisi prinsipalnya. Kan tadi bonds itu dibagi menjadi dua ya, ada PV principal dan juga PV interest. Kita pada kesempatan kali ini akan bahas terkait dengan yang prinsipalnya terlebih dahulu. Jadi kalau constructive retirement bond atau kita singkat CRB ya, itu nanti kita bakal menandingkan antara carrying value-nya. Jadi selisih carrying value. Carrying value siapa yang kita tandingkan? Carrying value antara penerbit dan juga pembeli. Penerbit atau pembeli ini bisa parent maupun subsidiary ya. Bisa penerbitnya parent atau pembelinya yang parent, seperti itu. Tergantung downstream atau upstream. Nah, ketika kita menandingkan penerbit versus pembeli, berarti kita akan menandingkan nilai bonds dan juga nilai investment di kertas kerja konsolidasi di akhir tahun. Nah, karena kita menandingkan nilai bonds atau nilai investment, berarti kita menandingkan sisi utang dan sisi aset. Berarti kita menandingkan sisi kredit dengan sisi debit ya. Ketika sisi kreditnya atau sisi utangnya itu lebih bisa dibandingkan dengan aset, maka kita akan membayar utang dengan aset yang lebih sedikit. Kan sisi kredit harus sama dengan sisi debit kan. Nah, tapi debit kita yang kita keluarin buat bayar utang nih, itu masih dikit nih. Nih, berarti kan istilahnya nih utang kita itu lebih besar dibandingkan aset kita. Berarti kita akan memperoleh gain. Nah, berarti jurnal eliminasinya sama. Kita membalikan, utangnya kita taruh di debit, asetnya kita taruh di kredit investmentnya. Nah, karena tadi utangnya itu lebih besar, berarti bonds payable-nya yang kita eliminasi ini lebih besar sisi debitnya, berarti kita akan menerima gain yang berada di sisi kredit untuk meningkatkan nilai aset kita sehingga bisa sama antara sisi debit dan juga sisi kredit. Nah, kasusnya sama kalau dibalik, gimana kalau asetnya lebih besar, jadi kita membayar utang dengan aset yang lebih banyak. Berarti kan kita mengalami kerugian kan, karena kita keluar aset yang lebih untuk utang yang lebih sedikit dibandingkan aset kita. Nah, oleh karena itu kita akan memiliki loss on CRB di sisi debit karena bond investment yang lebih besar. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal ya terkait dengan eliminasi konsolidasi obligasi terkait dengan prinsipalnya terlebih dahulu. Pada tanggal 2 Juli, P membeli separuh obligasi S. P membeli separuh obligasi S, berarti S sebagai penerbit, P sebagai pembeli kan. Berarti transaksi ini transaksi upstream. Dengan nilai 92.960. Oke, berarti ini kita masukin nilainya dulu ke masing-masing tabel ya, masing-masing tabel P sama S ntar. Nilai pada obligasi S yang beredar 200.000 dan saat pembelian masih punya premi 7.000. Berarti carrying value-nya itu yang tercatat oleh S sebagai penerbit itu dia sebesar 207 karena memiliki premi 7.000. Premi kan berarti lebih besar kan, lebih besar dibandingkan nilai par. Berarti nanti dia akan mencatat carrying value-nya sebesar 207.000. Masa jatuh tempo masih 3 tahun dan bunga dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli. Berarti ini semi annually kan. Berarti setiap coupon rate maupun market rate harus dibagi dua ketika membayar interest.
Interest expense tercatat di buku S pada saat dibeli P sebesar 11.000. Yieldnya seperti itu, maka kita langsung masuk aja ke terkait dengan pembuatan tabel amortisasinya dulu nih, baru sebelum kita masuk ke jurnalnya. Jadi dari sisi pembeli, kan berarti dia pembeli, dia mencatatnya sebagai investment kan, karena dia menaruh uangnya di S. Dia membeli seharga 92.960. Langsung nih kita masukin karena itu merupakan present value-nya. Nah, cash receive-nya ini diperoleh dari 12% dibagi 2 karena seminoli ya, dikali dengan 200.000. 200.000 itu nilai parnya. Jadi tadi kan rumus cash receive itu kan coupon rate dikali dengan face value kan. Face value-nya itu nilai parnya 200.000 dikali dengan coupon rate-nya 12% yang dibagi 2 karena seminoli. Selanjutnya interest revenue itu diperoleh dengan cara carrying value dikali dengan yield to maturity. Yield to maturity-nya itu 15% pakai yang bawah itu, dan juga dikali dengan 6/12 karena pengakuan bunganya mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember. Nah, setelah dapat nilai CR dan IR, kita selisihkan sehingga dapat nilai amortisasinya 972. Baru kita kurangkan ke carrying value investment-nya. Kalau positif ini kita tambahkan. Karena cash receive kan, cash receive berarti cash-nya di debit. Sedangkan interest revenue-nya di kredit, berarti kita harus menambah sisi debitnya. Berarti kita akan mendebit bond investment di sisi debit, alias carry value investment-nya akan bertambah sebesar 972. Nah, gimana kalau dari sisi S? Sisi S ini dia akan mencatat nilai carrying value bond sebesar 207. Karena tadi di soal nilai parnya 200.000, saat pembelian punya premi 7.000, berarti kita masukin di 207.000 di carrying value bond. Nah, terus cash paid-nya itu ada 12.000. Dari mana 12.000? Dari 200.000 dikali dengan 12%. Tapi dibagi 2 jangan lupa, karena ini setengah tahun kan. Jadi 200.000 dikali dengan 6% sama dengan 12.000. Setelah mendapatkan cash paid, sekarang kita nyari interest expense ya. Caranya masih sama dengan mencari interest revenue. Mengalihkan carrying value dengan 6/12 karena masa bunganya, masa pengakuan interestnya, dikali dengan yield to maturity-nya. Yield to maturity-nya bukan ketika pembelian ya, karena beda antara pembelian dan juga penerbitan. Jadi kita harus memperhatikan yield-nya. Di sini yield-nya ada 2 ya. Yield yang dipakai oleh pihak penerbit itu adalah yield ketika penerbitan, yakni 11%. Sedangkan kalau yield yang dipakai oleh pembeli, yield yang dipakai oleh P itu berarti yield ketika masa pembelian yang 15%. Jadi kayak gitu. Berarti ini masih diperoleh nih, nilai amortisasinya positif. Coba kita masukin ke jurnal yang kayak sebelumnya. Cash paid-nya, berarti cash paid-nya itu di sisi kredit 12.000, interest expense-nya di sisi debit 11.000. Berarti sisi kreditnya lebih besar. Berarti kita masukin bonds-nya itu di sisi kredit. Di sisi debit. Karena dia kan sisi debitnya yang harus mengejar sisi kredit kan. Sisi kreditnya 12.000, sisi debitnya itu masih 11.385. Maka kita harus menambahkan amortisasi bonds payable di sisi debit 615. Nah, berarti karena bonds payable di sisi debit, berarti carrying value bondnya yang ada di sisi kredit itu akan berkurang sebesar 615, kayak gitu. Nah, sekarang kita sebelumnya udah punya nilai kan, kita perhatiin carrying value investmentnya aja. Yang satu itu 93.000, yang satu 206. Kita masukin ke sini. S itu mencatat obligasinya 206, sedangkan P itu 93.000. Kok beda jauh? Iya, karena ini masih 100% kan, sedangkan yang dibeli oleh P dari S itu hanya separuhnya atau 50%. Berarti nilai carrying value-nya itu kita bagi 2. Jadi 106 kita bagi 2 jadi 103, 193. Dan P-nya itu tetap 93 karena itu 50%-nya kan. Nah, baru deh kita selisih ini. S itu kan pihak penerbit ya. Berarti kalau dia pihak penerbit, dia akan mencatat bonds payable. Berarti bonds payable di sisi debit 103 dan P bond investment di sisi kredit 93. Karena lebih besar debit, berarti gain-nya itu kita taruh di sisi kredit. Seperti itu, sebesar selisihnya. Jadi gitu ya. Kita bisa nentuin dia gain atau loss itu ketika kita udah tahu sisi debit sama sisi kreditnya itu lebih besar yang mana. Jadi kita nentuin gain atau loss-nya itu lihat dari sisi yang lebih kecil. Itulah letak gain atau loss-nya. Sekarang gimana kalau konsolidasinya itu terjadi di tahun 2018 atau tahun berikutnya, bukan tahun berjalan.
Kalau ini kan tahun berjalan, ketika tahun pembelian itu juga ada dilakukan eliminasi. Sekarang gimana kalau konsolidasinya di tahun berikutnya, tahun depannya, tahun 2018? Sama ini konsepnya, kita bikin tabel amortisasinya, tapi kita bikin tabel amortisasinya ini sampai dengan tahun 2018 ya, sampai dengan akhir tahun 2018. Nah, sama, kita perhatiin lagi nih carrying value dari investment maupun carrying value dari bondnya. Ada 96.100 dan juga 205.051. Nah, kita bawa nih ke sini. Nilai yang dicatat oleh S itu, oleh penerbit itu 205, sedangkan oleh pembeli itu 96.000. Masih sama seperti sebelumnya, hanya 50%. Kita bagi dua nih, 205. Jadi 102.526. Sementara yang dicatat oleh P itu tetap sama-sama 50%. Sekarang sama-sama 50% kan? Nah, karena sama-sama 50% berarti udah bisa kita eliminasi nih. Bonus payable-nya 102, P-nya itu 96.000. Nah, karena ini transaksi pembelian obligasi ini terjadi di tahun lalu, berarti kita nggak bisa ngakuin gain atau loss di sini. Karena tidak terjadi di tahun eliminasi kan, makanya gain atau loss-nya nggak bisa diakuin sekarang. Nah, oleh karena itu kita menggunakan return earning. Masih sama konsepnya, kenapa pakai return earning seperti di video terkait dengan aset tetap ya, karena pengakuan gain-nya telah terjadi di tahun sebelumnya. Nah, kenapa semuanya nggak bisa ke return earning? Karena ini transaksinya upstream. Ingat, kalau transaksinya upstream, return earning itu nggak boleh sendiri, dia harus ditemenin sama NCI equity. Kenapa? Karena transaksi upstream itu yang memilikinya itu nggak cuma pihak P, tapi ada pihak lain juga. Jadi yang memiliki S itu nggak cuma P kan, tapi ada pihak lain. P itu cuma mempunyai kepemilikan 90%, sementara itu 10%-nya itu merupakan persentase minoritas. Oleh karena itu, selisih antara bonds payable dan bonds investment itu nggak bisa serta-merta taruh di RE atau masukin ke P semua sebagai parent. Tapi harus dibagi dua. 90% masuk ke RE sebagai parent dan juga 10% masuk ke NCI equity sebagai persentase minoritas. Jadi kayak gitu bedanya antara transaksi yang sifatnya terjadi di tahun berjalan dan tahun berikutnya itu ada di pengakuan income statement-nya. Kalau di tahun berjalan itu dia mengakui gain atau loss, sedangkan kalau di tahun berikutnya itu dia mengakui RE. Nah, pengakuan RE ini tergantung, kalau dia downstream itu dia RE aja, kalau di upstream itu dia harus ditemani sama NCI equity. Jadi kayak gitu ya.